Mari kita buka Yosua pasal 5 ayat 13. Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Siapakah Yosua? Sampai panglima bala tentara Tuhan yang dari sorga datang mengunjunginya. Ingat, siapapun bisa dikunjungi oleh Tuhan. Tetapi dengar, Tuhan tidak mengunjungi orang asal-asalan. Tanpa ada tujuan, tanpa ada alasan. Itu bukan tipenya Tuhan. Tuhan datang mengunjungi Yosua. Karena pasti ada sesuatu yang berbeda dari Yosua. Malaikat datang kepada Maria. Maria adalah wanita biasa. Tetapi malaikat datang kepada Maria. Malaikat bisa datang kepada siapa saja. Tetapi sekali lagi, bukan kesembarangan orang. Malaikat bisa menyampaikan pesan Tuhan. Kepada Maria, malaikat menyampaikan pesan bahwa Yesus akan lahir. Melalui siapa? Melalui kandungan Maria. Kenapa Maria dipilih? Karena ada kriterianya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan memilih. Tuhan tidak sembarangan memilih, tapi Tuhan memilih. Tuhan memanggil dan memilih. Tidak semua orang akan dipilih. Yang namanya dipilih tidak semua. Kalau semua namanya tidak dipilih. Maria dipilih. Kenapa? Ada kriterianya. Karena dia harus seorang perawan. Dia harus bertunangan dengan orang yang benar. Bukan hanya bertunangan saja, tapi bertunangan dengan orang yang benar. Dan bertunangannya harus orang dari suku Yehuda. Ada kriterianya, saudara. Elizabeth benar juga. Tetapi Elizabeth sudah punya suami. Imam Zakaria. Maria posisinya tepat. Dia belum menikah tapi sudah bertunangan. Karena itu yang dicari. Jadi ada kriteria-kriteria. Perjalanan hidupmu, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, pasti akan memenuhi kriteria yang Tuhan maksudkan. Nah, siapakah Yosua? Sampai panglima bala tentara Tuhan mau datang kepadanya. Minggu kemarin kita sudah melihat siapakah panglima bala tentara Tuhan. Dan sekarang kita melihat siapakah Yosua. Nama Yosua itu sama dengan nama Yesus. Yang artinya Allah adalah keselamatan atau juru selamat. Jadi Yosua itu dalam bahasa Ibrani, Yesus itu dalam bahasa Yunani. Itu artinya sama. Nah, nama Yosua ini bukan nama aslinya Yosua. Bilangan 13 ayat 16. Kita lihat bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Yosua itu bukan nama di akte lahir. Namanya Hosea. Tapi diganti menjadi Yosua. Siapa yang memberikan nama Yosua? Musa.
Siapakah Musa? Pemimpin Yosua. Dan kalau saudara perhatikan dalam Keluaran 17 ayat 14, ya, Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi ketika ada pertempuran melawan Amalek, Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Tuhan menyebut nama Yosua itu bukan Hosea, tapi Yosua. Artinya apa? Tuhan menyetujui, Tuhan mendukung nama Yosua yang diberikan oleh Musa kepada Hosea. Sejak itu kita tidak pernah mendengar lagi namanya Hosea, tapi Yosua. Nah, pemimpin ketika memberikan nama ini enggak asal enak didengar aja, saudara. Kayaknya ini lebih bagus nih. Dari Hosea jadi Yosua. Udah, ini nama panggungnya Yosua. Enggak begitu, saudara. Karena nama itu menentukan identitas. Menentukan jati diri. Ya? Apalagi saudara harus tahu, di zaman dulu, orang kalau beri nama selalu ada artinya, ada maksudnya. Bukan asal aja, sekenanya aja. Selalu ada artinya. Ya. Kenapa diberi nama Yosua? Artinya apa? Musa sudah memiliki pandangan jauh ke depan. Bahwa Yosua akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena Yesus membawa umat Allah ke tanah perjanjian di sorga. Yosua membawa bangsa Israel, umat Allah saat itu, ke tanah perjanjian di bumi. Musa sudah bisa melihat ke depan. Jadi kalau saudara diberikan identitas, diberikan jati diri oleh pemimpin, itu bukan sembarangan. Bukan asal-asalan. Karena Musa sudah melihat. Musa tahu bahwa seorang nabi akan dibangkitkan yang seperti dia. Yang akan menyelamatkan umatnya. Dia bicara tentang Yesus. Dan itu terjadi, saudara. Ya. Nabi yang seperti Musa itu lahir. Yesus. Padahal zaman Musa ke zaman Yesus itu ribuan tahun. Lama, saudara. Tapi terjadi. Nah sekarang Musa melihat itu ada pada Yosua. Ini bukan ribuan tahun nih. Ini beberapa tahun. Karena umur Musa 120 kan. Jadi hanya beberapa tahun. Apakah Musa tahu bahwa dia tidak akan masuk ke Kanaan seberang Sungai Yordan? Karena tanah perjanjian itu seberang Sungai Yordan. Jadi di sana dan di sini. Yang di sini ada 2,5 suku, yang di sana ada 9,5 suku. Ya. Jadi Musa masuk tanah perjanjian, tapi tidak bisa menyeberangi Sungai Yordan. Tidak masuk ke Kanaan. Hanya di depannya saja. Musa belum sampai ke situ. Tapi dia sudah melihat Yosua yang akan memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya Hosea diberi nama Yosua. Ada identitas yang baru. Ketika saudara diberikan identitas yang baru. Yang tadinya saudara mungkin punya cita-cita sendiri. Tapi tiba-tiba di tempat ini saudara diberikan identitas yang baru. Lakukan saja karena saudara harus tahu. Saudara akan membawa orang-orang kepada tanah perjanjiannya. Kalau Yosua saat itu tidak mau tunduk kepada Musa. Tidak. Aku tidak mau namanya Yosua. Aku tidak mau diganti identitasnya. Aku tidak mau diganti jati dirinya.
Aku tetap Hosea. Yosua tidak pernah akan membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Hosea hanya akan berhenti ketika dia menjadi pengintai. Karena dia tunduk kepada Musa, pemimpinnya. Makanya Yosua itu disebut abdi Musa. Kata abdi artinya Yosua mempersembahkan hidupnya seluruhnya kepada Musa. Mungkin saudara melihat ini apa Alkitab nggak salah tulis ya? Kita kan harusnya menjadi abdi Tuhan. Kok Yosua menjadi abdi Musa? Musa kan manusia. Benar saudara, Musa adalah manusia, tapi manusia yang diutus oleh Tuhan dalam hidup Yosua. Musa adalah pemimpin yang diutus Tuhan dalam hidup Yosua. Itu sebabnya Yosua memberikan seluruh hidupnya kepada orang yang menjadi utusan Tuhan. Identitasnya diganti. Oke. Jati dirinya diganti. Oke. Semua adalah umat Israel. Yosua abdi Musa. Oke. Dia menjadi abdi Musa. Kemana Musa pergi, Yosua ikut. Karena abdi itu begitu. Kemana Musa pergi, Yosua ikut. Dia merelakan hidupnya untuk pemimpin. Ketika Musa mau sesuatu, dia minta Yosua. Yosua langsung bertindak. Musa ke atas gunung, Yosua ikut. Tapi waktu ke atas gunungnya, Musa sendiri. Yosua ada di tengah gunung sendiri. Dia rela. Karena dia memberikan hidupnya untuk Musa. Ketika perang lawan Amalek, Musa mengutus Yosua. Yosua oke. Apapun yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua, Yosua taat. Yosua setuju. Karena Yosua melihat bahwa Musa adalah pemimpin yang diutus oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dalam hidup bangsa Israel secara umum. Tetapi dalam hidup Yosua secara khusus. Itu sebabnya dia memberi dirinya. Karena dia percaya Musa pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Tidak mungkin Musa memberikan yang buruk. Dan tidak mungkin ada rencana untuk kecelakaan bagi Yosua. Itu sebabnya Yosua memberi diri. Dia menjadi abdi Musa. Haleluya. Kalau kita bisa memberi diri kepada pemimpin, memberi diri kepada Tuhan, akan menjadi sangat mudah. Karena kita sudah bisa menyerahkan hidup kita. Firman Tuhan katakan, kalau pemimpin yang kelihatan saja, kita tidak bisa menghormatinya, kita tidak bisa mengasihinya, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa memberi diri kepada pemimpin, omong kosong saudara bilang, aku menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kalau pemimpinmu yang diutus oleh Tuhan, dan engkau tidak bisa menyerahkan diri, tidak bisa menyelaraskan pikiranmu dengan apa yang menjadi pikirannya, bagaimana mungkin kau bisa menyelaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan sama pikiran manusia, itu jauh jaraknya seperti langit dan bumi. Berapa jaraknya? Jauh sekali saudara. Memang langit kelihatan bukan karena dekat, tapi karena besar. Jauh saudara. Jadi rencana Tuhan, pikiran Tuhan dengan pikiran manusia beda jauh. Kalau kita tidak menyelaraskan pikiran kita dengan pemimpin yang ada di bumi ini, akan sangat-sangat sulit dan tidak bisa
untuk menyelaraskan pikiran dengan pikiran Tuhan. Karena Tuhan menyatakan isi hatinya kepada pemimpin terlebih dahulu. Lalu kita tidak bisa menyelaraskan dengan pemimpin, artinya tidak bisa menyelaraskan diri dengan Tuhan. Nah, Yosua mengerti akan hal itu sebabnya dia menyerahkan diri. Yosua ini bukan orang yang pasif, bukan orang yang nggak punya keahlian. Yosua itu skillful. Nanti kita lihat lebih lanjut ya, dia skillfulnya bagaimana. Ini Yosua skillful. Jangan saudara udah nggak bisa apa-apa, baru saya menyerahkan diri ke dalam tangan pemimpin. Enggak saudara. Semua orang benar, yang benar-benar mengikut Tuhan, itu punya keahlian, punya kepandaian, punya kepintaran ketika menyerahkan diri. Sehingga tidak ada lagi orang yang mau full time di gereja karena cari kerjaan susah, jadi full time di gereja. Tidak ada lagi. Karena Tuhan mendorong, baru full time. Kalau tidak ada dorongan jangan. Nanti membebani gereja, harus memberikan gaji. Ya. Kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pemimpin. Baru kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Poin yang kedua. Yosua tidak melakukan penyembahan yang bertentangan dengan firman. Keluaran 32 ayat 17 dan ayat 18. Ini cerita tentang ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai dan bangsa Israel ada di bawah bersama dengan Harun. Lalu ayat 17, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Saudara tahu, jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai, padahal itu Musa akan menerima 10 hukum Taurat. Ya, 2 loh batu itu, ya, ingat ya saudara, ya, Musa diberikan 2 tablet, kanan dan kiri. Lalu di bawah umat Israel berkata, Musa nggak turun-turun. Jadi dia minta Harun untuk berbuat sesuatu. Harus ada yang kita sembah. Karena selama ini umat Israel, bangsa Israel menyembah Tuhan melalui Musa. Karena mereka tidak berani langsung menyembah Tuhan, langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Karena kalau orang berhadapan muka dengan Tuhan, maka orang itu akan mati. Musa berhadapan muka dengan Tuhan, tapi tidak mati. Karena Musa diutus Tuhan. Musa memiliki hati yang untuk Tuhan. Tapi umat Israel tidak bisa seperti itu. Itu sebabnya mereka memaksa Harun untuk melakukan sesuatu. Harun. Lalu karena didorong oleh rasa takut. Bukan didorong oleh Roh Kudus. Didorong oleh rasa takut. Rasa takut membuat kita melakukan penyembahan yang berbeda. Harun minta semua emas dikumpulkan, dileburkan. Lalu dia membuat patung lembu emas. Ketika ini sudah jadi, umat Israel bersorak-sorai. Bernyanyi-nyanyi. Nah, itu yang didengar oleh Yosua. Makanya Yosua berkata kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Yosua taunya kalau ada suara seperti itu, perang. Musa tahu nggak apa yang terjadi? Musa tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang beritahu kepada Musa. Saudara lihat,
Yosua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Musa tahu. Kalau Yosua tidak menyerahkan hidup ke dalam tangan Musa, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan Tuhan berfirman kepadanya nanti? Musa berkata, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Dengan kata lain, Musa berkata, itu bukan nyanyian perang, bukan nyanyian peperangan. Tetapi bunyi itu adalah orang yang bernyanyi berbalas-balasan. Kenapa berbalas-balasan? Mereka menyembah patung lembu emas. Itu sebabnya Musa turun. Karena Tuhan berkata, lihat umat Israel. Itu mau dilenyapkan semua, saudara. Itu sebabnya kita tidak memakai keimamatan Harun lagi. Kita memakai keimamatan Melkisedek. Keimamatan Harun. Ketika ada sesuatu yang menekannya dengan kuat, ada rasa takut yang menekannya, penyembahannya langsung berubah. Keimamatan Melkisedek tidak seperti itu. Ketika Yesus dibawa untuk disalib, dia tidak melarikan diri. Dia memenuhi tugas itu. Dia menyelesaikan tugas itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Penyembahannya benar. Jadi umat Israel saat itu dibawa ke pemimpinan Harun. Dia bukan menyembah Allah lagi. Tapi dia menyembah patung. Patung lembu emas. Sehingga membuat Musa yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan itu turun. Ya, turun. Setelah itu Musa naik lagi, saudara. Karena saking marahnya, ketika Musa turun, itu kedua loh batu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, 10 hukum Taurat, dihancurkan oleh Musa. Digodok, semuanya disuruh minum. Jadi saudara, jangan mau pemimpin yang baik hati. Nanti pemimpin yang baik hati kayak Harun. Pilihlah pemimpin yang benar. Tapi pemimpin yang benar bisa kayak Musa loh. Seluruh bangsa Israel diomelin, dimarahin, disuruh minum. Itu loh batu dihancurkan, digodok, disuruh minum semuanya. Karena apa? Karena itu sudah menyakiti hati Tuhan. Yosua tidak tahu. Jadi awal-awal Yosua tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Yosua dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Awal saudara datang. Saudara bisa belum peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi saudara bisa mengikuti pemimpin. Yosua tidak tahu itu ada apa. Dia menduga itu adalah suara perang. Tetapi Musa tahu itu adalah suara orang yang nyanyi berbalas-balasan. Karena menyembah. Awalnya Yosua tidak tahu. Tapi setelah itu kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua dan Yosua bisa mendengar. Yosua tahu apa yang terjadi. Perhatikan Keluaran pasal 33-nya. Jadi setelah peristiwa itu, ini yang dilakukan oleh Musa. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi saudara, Musa itu mengambil kemah. Saudara tahu kemah ya, tenda. Kalau saudara camping itu ada tenda, diambil oleh Musa, dibentangkannya jauh dari area perkemahan. Namanya kemah pertemuan. Karena disitulah tempat Tuhan dan Musa bercakap-cakap. Karena supaya apa?
supaya orang Israel tidak membuat hal yang sama lagi, tidak berbuat hal yang sama lagi. Musa ke gunung, mereka melakukan penyembahan yang tidak benar. Itu sebabnya Musa buat kemah pertemuan. Jadi mereka bisa melihat Musa ada di kemah pertemuan. Kan kalau di gunung nggak kelihatan, saudara. Ada di kemah pertemuan. Jauh. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang artinya siapapun yang ada di bangsa Israel. Ya, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Yang keluar itu Musa. Bukan orang Israel seluruhnya. Karena orang Israel seluruhnya nggak akan bisa bertahan di kemah pertemuan. Bisa mati semuanya. Makanya kalau ada masalah, yang keluar itu Musa. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia. Ianya itu siapa? Musa. Pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Lalu ayat yang ke-8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Jadi mereka tidak bisa mengikuti Musa masuk dalam kemah pertemuan. Mereka hanya bisa mengikuti Musa dengan matanya. Jadi kalau Musa berdiri dan keluar menuju kemah pertemuan, seluruh bangsa Israel harus berdiri di mana? Di pintu kemahnya. Di depan kemahnya masing-masing, lalu mengikuti Musa. Jadi harus mengikuti Musa, tetapi dengan matanya. Jadi matanya terus mengikuti Musa. Seperti itu. Lalu apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi yang tadinya Musa di gunung sekarang ada di kemah. Ya, tiang awan itu berhenti di pintu kemah, berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat, jadi seluruh bangsa bisa melihat tiang awan itu. Bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka pun bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Mereka tetap tidak berjalan, mereka ada di pintu kemah masing-masing, mereka sujud menyembah di situ. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi saudara, di manakah Yosua? Lihat lagi ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, Tuhan bicara kepada Musa berhadapan muka. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi setelah berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, kembalilah ia. Ianya siapa? Musa. Ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemah apa yang tidak ditinggalkan? Kemah pertemuan. Jadi sementara seluruh Israel mengikuti Musa dengan matanya, Yosua mengikuti Musa dengan seluruh hidupnya. Dia berjalan mengikuti Musa sampai di kemah pertemuan. Seluruh orang Israel tidak berani menuju kemah pertemuan, tapi Yosua berani. Kenapa Yosua berani? Yosua tidak terlibat dalam penyembahan patung lembu emas. Yosua ada di gunung bersama dengan Musa. Itu sebabnya Yosua diperlakukan berbeda dari orang-orang sebangsanya. Sejak dia menjadi abdi Musa, Yosua diperlakukan berbeda oleh Tuhan.
Saudara, jadi jangan merasa kalau saya jadi abdi dari pemimpin, saya menyerahkan hidup ke dalam tangan pemimpin, Tuhan tidak bekerja dalam hidupku dong. Enggak saudara, Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu. Tuhan bekerja dalam hidup Yosua. Yosua datang ke kemah pertemuan, Yosua tidak mati. Musa meninggalkan kemah pertemuan. Tujuannya apa? Karena dia akan kembali kepada bangsanya, dia memberitahu apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tapi Yosua tetap ada di kemah pertemuan. Yosua bukan pemimpin. Tapi Yosua dibuat berbeda. Saudara akan dibuat berbeda. Ketika engkau benar-benar mengikuti pemimpinmu. Sehingga walaupun ada orang-orang yang menyembah Allah yang lain. Tetapi engkau tetap ikut pemimpinmu. Engkau tidak mau menyembah Allah yang lain. Tuhan akan memperlakukanmu secara berbeda. Ya, Yosua bisa tetap berada di kemah pertemuan. Padahal seluruh bangsa Israel hanya berani berada di kemahnya masing-masing. Yosua diperlakukan berbeda. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan buat hidup kita berbeda. Tapi Yosua abdi Musa, tidak apa-apa. Itu hanya jabatan di dunia. Abdi Musa. Tetapi di mata Tuhan, Yosua benar. Dia ikut Musa. Karena seluruh bangsa Israel nggak mau ikut Musa. Karena mereka sudah merasakan, kalau Tuhan berbicara, langsung berbicara kepada mereka, itu yang kotor-kotor mati. Yang punya dosa, yang punya niat tidak baik mati. Makanya mereka tidak mau. Kalau Musa ke gunung, ya Musa sendiri aja. Hanya Yosua yang ikut. Yosua berani. Apakah ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka, apakah Yosua tidak merasakan hadirat Tuhan? Yosua pasti merasakan hadirat Tuhan. Tapi Yosua tidak mati. Karena hatinya bukan hanya tertuju kepada Musa, tapi juga tertuju kepada Tuhan. Karena hatinya tertuju kepada Musa, hatinya juga tertuju kepada Tuhan. Karena hatinya tertuju kepada Tuhan, hatinya juga tertuju kepada Musa. Karena Yosua tahu siapa pemimpin yang diutus Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak melakukan penyembahan yang berbeda. Dia melakukan penyembahan yang murni. Dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang Tuhan mau. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan membuat penyembahan yang lain. Jangan membuat penyembahan yang palsu. Buatlah penyembahan yang benar. Ya, Yosua melakukan yang benar di dalam penyembahan. Lalu, yang ketiga, Yosua adalah prajurit yang dapat berperang sampai menang. Yosua adalah prajurit yang dapat berperang sampai menang. Keluaran 17. Mulai ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya.
Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi Yosua adalah prajurit yang bisa berperang sampai menang. Yosua itu kan abdi Musa. Benar saudara? Tapi orang Amalek datang. Mau berperang di lembah Rafidim. Siapa yang diutus Musa? Yosua. Lah kan dia abdi, dia bukan prajurit. Karena Yosua, dia abdi yang skillful. Ya. Dia punya manajemen yang luar biasa. Dia punya kepemimpinan yang luar biasa. Tapi dia juga bisa menjadi pelaksana yang luar biasa. Ketika Amalek datang, Musa langsung menunjuk Yosua. Keluarlah berperang. Pilih orang-orang dari Israel. Keluar berperang. Yosua yang biasanya dekat dengan Musa, sekarang Yosua harus jauh dari Musa. Yosua berperang dan Musa katakan, aku akan naik ke puncak bukit. Jadi sekarang yang di puncak bukit bukan Musa dan Yosua lagi. Musa membawa Harun dan Hur. Ini yang harus dibawa. Asalkan nanti ada lembu emas lagi. Ini yang harus dibawa. Yosua yang perang. Jadi ini jauh saudara. Tapi sepertinya jauh. Tapi mereka terikat. Terhubung. Musa bilang, aku akan naik ke atas bukit, aku pegang tongkat, lalu aku akan angkat tangan. Dan terjadi saudara, waktu Musa angkat tangan, orang Israel lebih kuat. Artinya orang Amalek terpukul mundur. Tapi waktu angkat tangan, kan lama-lama capek juga saudara. Perang itu bukan kayak penyembahan kita yang paling 20-30 menit. Perang itu berjam-jam. Saudara tahu perang di Ponegoro bertahun-tahun saudara. 1825 sampai 1830 itu bukan peperangan 5 menit. Bukan dari jam 1825 sampai 1830. Itu tahunan, perang itu lama. Nah Musa angkat tangan terus, pegel juga saudara. Jadi ketika Musa turun, orang Amalek jadi lebih kuat. Artinya Israel yang terpukul mundur. Nah perhatikan saudara. Ini Yosua luar biasa. Ini prajurit mau bertempur, mau berperang sampai menang. Waktu Amalek lebih kuat, Israel terpukul kan. Yosua tidak lari. Lah ayatnya kan bilang begitu. Musa angkat tangan, Israel lebih kuat. Amalek mundur. Kalah ya. Tapi waktu Musa turun tangan, Amalek lebih kuat. Israel mundur. Tapi waktu keadaan Amalek lebih kuat, Yosua tetap berperang. Yosua tidak lari. Sampai akhirnya Harun dan Hur berinisiatif. Dia ambil batu. Musa kan berdiri terus. Sambil angkat tangan. Capek juga, dia ambil batu buat duduk. Ya, jadi Musanya duduk. Lalu tangan Musa kan kanan kiri capek. Kalau angkat kedua tangan itu kan capek, saudara. Ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam kan capek juga. Jadi Harun dan Hur pegangin tangannya. Jadi enak, ada topangan. Jadi Musa kuat, tangannya enggak bergerak. Sampai matahari terbenam. Sehingga orang Israel yang dipimpin oleh Yosua menang. Benar-benar pukul mundur Amalek. Jadi Amalek kalah. Yosua bertempur sampai menang. Bisa bayangkan. Kalau Yosua tidak ada hati yang kalau berperang harus sampai menang. Harus sampai tuntas. Ketika kalah, dia kabur. Karena Musa nggak ada dekat dia kabur. Ternyata tidak.
Yosua percaya kepada Musa, Musa percaya kepada Yosua. Yosua percaya bahwa Musa akan terus mengangkat tangan supaya bangsa Israel menang. Dan Musa percaya ketika dia mengangkat tangan, Yosua akan terus berperang sampai menang. Inilah kolaborasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Antara bapak dan anak. Ini bapak rohani dan anak rohani. Yosua berperang. Bapaknya berperang dengan cara yang berbeda. Yosua berperang menjadi pelaksana. Luar biasa. Biasanya ikut Musa. Tapi ketika ada orang Amalek datang menyerang, Musa langsung mengutus Yosua. Yosua pilih orang-orang serang orang Amalek. Firman Tuhan katakan, Yosua melakukannya. Yosua nggak berkata, nggak berdalih. Nanti sama Bapak siapa dong? Kalau saya pergi ke sana, Bapak sama siapa? Tidak berdalih. Karena dia percaya kepada Musa. Ini kepercayaan yang nggak bisa terlihat, saudara. Musa di atas puncak bukit tidak bisa melihat Yosua. Saudara kalau dari puncak bukit lihat ke bawah, orang kecil semua, saudara. Gimana dia kenalin muka Yosua yang mana? Tapi ada kepercayaan. Yosua lagi perang, boro-boro lihat ke atas bukit. Ngelirik ke samping aja enggak, saudara. Tapi dia percaya Musa akan terus mengangkat tangan. Hubungan antara Musa dan Yosua bukan hubungan seorang pemimpin dan abdinya saja, tetapi ada hubungan saling keterkaitan dan ada kepercayaan. Saya berharap ketika saudara ada di luar sana, saudara tidak bertanya-tanya dalam hati, pemimpin saya doain saya enggak ya? Pemimpin saya ingat saya enggak ya? Oh, saya percaya saudara tidak bertanya seperti itu. Engkau harus percaya. Karena kepercayaan itu yang mengikatkan hubungan kita. Yosua percaya. Makanya Musa mengutusnya Yosua. Kalau dia mengutus yang lain, begitu perang, waktu kalah, kabur bisa, saudara. Lihat 12 orang pengintai. Hanya Yosua dan Kaleb yang bilang kita bisa berantas itu. Kita bisa menghabisi orang-orang Kanaan. Tetapi 10 orang lainnya kita nggak bisa. Buah-buahannya sih bagus-bagus. Benar itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi di sana banyak raksasa. Kita seperti belalang. Kalau Musa mengutus salah satu orang dari 10 pengintai itu, ketika menang, soraknya kencang. Ketika Amalek lebih kuat, mulai memukul mundur Israel, bisa kabur duluan, saudara. Sementara Musa masih mengangkat tangan, tapi merekanya kabur. Lalu siapa yang mau memenangkan peperangan lawan orang Amalek? Makanya Musa mengutus Yosua. Harus ada orang yang bisa dipercaya untuk bisa memenangkan peperangan. Yosua percaya kepada Musa, Musa percaya kepada Yosua. Dan Yosua berperang sampai menang. Nah, kalau saudara lihat di dalam Yosua pasal yang ke-10, ya, Yosua pasal yang ke-10, mulai dari ayat 7 saja. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau.
Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Ya. Lalu satu lagi ayatnya, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi saudara, kitab Yosua ini ditulis, ya kisahnya ini terjadi setelah Musa mati. Waktu ada Musa, Yosua menjadi prajurit yang bisa berperang sampai menang. Tapi ketika Musa tidak ada, sudah tidak ada, Yosua tetap menjadi prajurit, menjadi panglima yang bisa berperang sampai menang. Saat itu orang Amori berperang melawan Gibeon. Ini ada 5 raja, saudara. Ya, orang Amori itu ada 5 raja beserta dengan prajurit-prajuritnya. Dan Gibeon sudah mengikat perjanjian dengan Yosua bahwa mereka itu saudara gitu. Nah, orang Amori ini mau menyerangnya Gibeon, kota Gibeon. Orang Gibeon jadi datang kepada Yosua. Kita kan sudah mengikat hubungan. Jadi Yosua berperang untuk Gibeon yang mengikatkan diri kepada Yosua. Dan perhatikan, Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua bisa dengar langsung dari Tuhan. Kalau dulu ada Musa, Yosua dengar dari Musa. Tapi Yosua bisa dengar dari Tuhan. Kenapa? Dia sudah bisa mendengar suara Tuhan ketika Musa berkata-kata. Jadi ketika Tuhan bicara langsung dengan dia, dia pun bisa berkata-kata. Lalu, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika dia perang, saudara ini luar biasa ya. Ini lagi perang loh. Bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Ini luar biasa. Di tengah-tengah, saudara ada di marketplace, saudara lagi kerja, saudara lagi berhubungan dengan orang lain, apakah saudara sedang bicarakan soal proyek, soal tender, atau apapun juga. Sementara saudara berbicara, roh saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Yosua ketika berperang lawan orang Amori, dia bercakap-cakap sama Tuhan. Dan dia minta matahari tidak bergerak. Ini permintaan yang luar biasa. Matahari, bulan tidak bergerak. Langsung dia katakan dan perhatikan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan, artinya dia ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi dia memerintahkan matahari. Matahari berhentilah di atas kota Gibeon. Karena dia sedang bertarung dengan orang Amori yang mau merebut kota Gibeon. Jadi ada di Gibeon. Mataharinya mesti ada di atas sana. Supaya apa? Supaya terang. Karena perangnya lagi tanggung. Orang Amori sudah banyak yang mati, tapi lagi tanggung nih, belum tuntas. Makanya Yosua berkata, matahari berhenti di Gibeon, bulan di lembah Ayalon. Jadi bulan pokoknya di sebelah sono, matahari di sini tetap.
Dan saudara, itu baru pertama kali terjadi. Dan belum pernah terjadi lagi. Itu matahari bergeraknya pelan-pelan banget. Biasanya kan, kalau dari pagi sampai sore saja, anggap 12 jam. Ya, ini seharian penuh, 24 jam. Matahari geraknya pelan-pelan. Sampai Yosua menang, menuntaskan peperangan. Baru mataharinya besokannya kayak biasa lagi. Kalau pada saat itu ada jam tangan atau jam dinding, itu semua jam rusak mungkin. Bukan mataharinya yang rusak, jamnya yang rusak. Karena artinya besokannya yang harusnya pagi, nggak taunya di situ masih sore. Jadi besok paginya harusnya sudah sore. Ya nggak tahu lah urusan tukang jam di sana. Tapi itu yang terjadi, saudara. Hal-hal yang ilahi bisa terjadi ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dari mana Yosua bisa melakukan hal ini? Dari Musa. Ketika dia ikut ke gunung, dia bisa tahu Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Musa dilakukan juga oleh dia. Dia bercakap-cakap juga dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, Ulangan 34. Dan Yosua ayat 9, Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini setelah Musa mati. Kepemimpinan tongkat estafet itu diberikan kepada Yosua. Nah, Yosua itu penuh dengan roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh pewahyuan. Jadi Yosua itu berhikmat, memiliki pewahyuan. Dia tahu mana yang berasal dari Tuhan, mana yang tidak. Dari mana dia mendapatkan? Karena ada penumpangan tangan dari Musa, dari pemimpinnya. Dia punya roh kebijaksanaan. Ketika saudara didoakan oleh pemimpin, itu bukan doa biasa. Itu doa yang melintasi waktu, yang melintasi ruang. Karena saudara didoakan di tempat ini, tapi itu bisa berlaku seumur hidup saudara di luar sana juga. Ini yang terjadi dalam hidup Yosua. Didoakan ketika Musa masih hidup. Tapi setelah Musa mati, roh hikmat dan wahyu itu tetap ada di dalam hidup Yosua. Makanya dia bisa menang melawan orang Amori. Musa meletakkan tangan atas Yosua. Karena seorang prajurit tidak boleh menjadi prajurit terus selamanya. Seorang prajurit harus menjadi suksesor. Yosua, orang yang berasal dari prajurit tapi menjadi suksesor. Dia meneruskan tongkat estafet yang ada pada Musa. Dia melanjutkan. Musa sudah sampai di depan kota Yeriko. Yosua melanjutkannya ke dalam. Yosua tidak membawa balik ke padang gurun. Tapi Yosua melanjutkannya. Jadilah suksesor. Saudara menjadi prajurit, dibangkitkan menjadi prajurit. Untuk menjadi suksesor. Sehingga ketika pemimpin membutuhkan saudara di tempat dimanapun, engkau bisa berfungsi menjadi seorang pemimpin. Bukan seorang prajurit yang diperintah terus, tapi saudara juga punya kuasa, punya roh keperkasaan. Saudara punya pengaruh. Sehingga kemanapun saudara pergi, itu sama seperti pemimpin ada di sana. Yosua ini sama seperti Musa memimpin. Bahkan di tangan Yosua itu lebih lagi. Seharusnya begitulah. Kalau makin ke bawah, harus lebih dahsyat lagi. Harus lebih dahsyat lagi, bukan lebih kurang, lebih dahsyat. Saudara harus lebih dahsyat daripada saya. Harus lebih mati-matian. Lebih gila-gilaan.
lebih habis-habisan daripada saya. Sehingga engkau bisa menghentikan matahari. Bisa menghentikan bulan. Zaman Musa, Musa tidak menghentikan matahari. Zaman Musa, Musa mengangkat tangan. Harus pegel-pegel. Tapi zaman Yosua, enggak angkat tangan. Cukup berkata, matahari berhenti. Matahari berhenti dan dia menang. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Suksesor yang dibangkitkan. Maka di situ akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat. Dalam hidup suksesor. Dan orang-orang yang dipimpinnya. Itu yang harus terjadi dalam hidup saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Firman Tuhan yang telah diberikan kepada Musa, sekarang diberikan kepada Yosua. Yosua adalah abdi Musa yang taat, akurat, dan setia. Dia setia sampai Musa mati. Dan setia sampai Musanya benar-benar setelah tiada, dia setia. Dia melanjutkan, dia menjadi suksesor. Dia melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Musa. Yosua tidak menutup apa yang sudah dikerjakan oleh Musa. Dia tidak melakukan sesuatu yang baru. Tapi dia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Musa. Sekali lagi, Yosua tidak membawa bangsa Israel kembali ke padang gurun. Yosua melanjutkan apa yang Musa telah lakukan. Dia melanjutkan masuk ke tanah Kanaan. Yosua dipersiapkan oleh Tuhan dan Musa. Jadi ketika saudara dipersiapkan menjadi suksesor, bukan hanya pemimpin saja yang mempersiapkan engkau, tapi Tuhan juga mempersiapkan engkau. Karena pemimpin dan Tuhan itu menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Karena pemimpin mengetahui, Musa mengetahui Yosua yang akan menjadi suksesor dari Tuhan. Itu sebabnya dia menumpangkan tangan atas Yosua, supaya Yosua memiliki roh, hikmat, dan wahyu. Kenapa Yosua yang dipilih? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yosua itu bukanlah salah satu dari 70 orang tua-tua yang menerima rohnya Musa. Saudara tahu kan ada 70 orang tua-tua yang menerima rohnya Musa. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup Musa, Roh Kudus bekerja dalam hidup Musa. Lalu ini diberikan juga kepada 70 orang tua-tua. Yosua tidak termasuk di dalamnya. Tapi kenapa Yosua yang dipilih untuk menggantikan Musa? Karena Yosua taat, akurat, dan setia. Urapan tanpa disertai dengan karakter yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka urapan itu akan menyertai kita. Yosua tidak menerima urapan roh seperti 70 orang tua-tua itu. Tetapi Yosua bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya, roh Musa seperti ada di dalam Yosua. Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita punya hati yang benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pemimpin dan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melihat itu. Urapan bisa Tuhan berikan kapan saja, karena Tuhan yang memilikinya.
Maka ketika Yosua menggantikan Musa, Alkitab berkata, Yosua, abdi Musa itu. Ini yang menyerahkan hidup ke dalam tangan Musa. Sekarang menjadi suksesor. Melanjutkan apa yang Musa lakukan. Biar saudara sekalian, tidak berhenti menjadi seorang prajurit saja. Kau terus mengembangkan kapasitasmu untuk menjadi seorang suksesor. Kau berfungsi sama seperti pemimpinmu berfungsi. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau, kau berfungsi sama seperti pemimpin berfungsi. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa memenuhi kota-kota, bangsa-bangsa. Memenuhi setiap tempat yang engkau injak, diberikan oleh Tuhan kepadamu. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa memenuhinya. Sama seperti Tuhan berfirman kepada Musa. Demikianlah Tuhan berfirman kepada Yosua. Sama seperti Tuhan berfirman kepada pemimpin. Demikianlah Tuhan berfirman kepadamu. Dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami Tuhan seorang suksesor. Bukan hanya berhenti menjadi seorang prajurit saja. Tapi kami menjadi suksesor. Kami akan berfungsi yang sama seperti pemimpin kami berfungsi. Hari Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.